Langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat mesh untuk simulasi. Jadi kita bisa membuat mesh itu dengan menggunakan frame meshing. Kita double klik di tombol mesh ini. Nah, di sini kita perlu perhatikan bahwa kita akan menggunakan pilihan double precision, kemudian ini tidak perlu kita ubah. Kita hanya perlu menaikkan jumlah prosesor yang bisa digunakan secara paralel ya. Semakin banyak jumlah prosesor, prosesnya akan makin cepat, tetapi untuk student version kita dibatasi maksimum sampai 4 ya. Kita klik tombol start. Nah, untuk membuat mesh ini pada dasarnya kita tinggal mengikuti alur yang sudah ditawarkan oleh FreeMesh. Kita tinggal mulai dengan klik yang import ini, kemudian klik tombol import geometri, kemudian berikutnya kita tinggal mengklik tombol eksekusi yang di bawah ini. Ya, proses untuk import geometri memakan waktu yang cukup lama ya. Kita tunggu. Ya, di sini ditampilkan tadi sekitar 19 detik ya untuk import geometri. Kalau sudah selesai, dia akan pindah ke add local sizing. Di sini kita tidak perlu mengubah apa-apa, kita tinggal klik update. Nah, berikutnya masuk ke generate surface mesh. Di sini juga kita tidak perlu mengubah apa-apa, tinggal generate surface mesh. Ini prosesnya juga memerlukan waktu yang cukup lama. Oke, generate surface mesh-nya sudah selesai. Sekarang kita harus mendefinisikan geometri. Di sini tipe geometrinya kita menggunakan geometri yang sepenuhnya adalah cairan, sehingga kita pilih ini. Kemudian tadi yang interface-nya antara bagian berputar dengan bagian yang diam itu adalah fluida, sehingga kita harus ubah wall itu menjadi internal ya. Jadi di sini kita pilih yes. Kemudian untuk shell topologi tadi sudah kita terapkan di space clamp, sehingga di fluent meshing itu tidak perlu dipilih lagi ya. Kita tinggal pilih no di situ, kemudian klik describe geometry. Nah, di sini kita perlu men-setting sedikit untuk syarat batasnya. Untuk channel itu tipenya wall itu sudah benar. Bagian inlet nanti kita akan menggunakan mass flow inlet. Jadi yang kita definisikan adalah laju aliran massanya. Kemudian tadi yang interface yang 4 buah ini sudah menjadi internal, itu sudah oke. Bagian keluar outlet itu pressure outlet itu sudah benar. Kemudian runner itu juga dinding wall itu sudah benar. Yang perlu diubah adalah bagian simetri. Di situ wall harus diubah menjadi simetri ya. Kemudian yang sama di bawahnya juga yang simstat itu wall diubah jadi simetri. Nah, ini kalau sudah kita update boundary ya. Update boundary sudah selesai. Sekarang region, ada 2 region kita, ada static stationary region, stat reg dengan rotating region di sini. Itu juga tidak perlu diubah, tinggal update region. Nah, sekarang untuk boundary layernya itu nanti akan dibuat di sekitar wall. Kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak karena nanti ada celah sempit. Kalau terlalu banyak itu biasanya gagal ya. Jadi kita gunakan dua number, kemudian di sini saya kira dibiarkan aja 2,72, gak masalah. Kemudian add boundary layer. Nah, setelah selesai Anda klik ke generate ya, kecuali kalau Anda ingin menambahkan
boundary layer yang lain ya. Anda tinggal klik di generate ini volume mesh. Di sini juga tidak perlu diubah apa-apa, Anda tinggal klik generate volume mesh. Ya, proses pembuatan mesh agak lama ya, kita tunggu. Tadi untuk meshnya tadi yang perlu diperhatikan, kita menggunakan polyhedra ya. Keunggulan polyhedra ini adalah bahwa nanti jumlah mesh, jumlah node atau sel yang yang di generate itu biasanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita menggunakan tetrahedra ya. Baik, proses sudah selesai. Di sini ada statistiknya tadi di bagian sini. Anda bisa lihat statistiknya, jumlah cell count-nya adalah 407.060 ya. Dan ini masih bisa diselesaikan menggunakan student version karena batasannya di student version itu adalah 512.000 ya. Jadi ini masih bisa, jumlah selnya 407.000 ya. Nah, ini secara default dia akan menunjukkan bagian dalam dari mesh-nya. Kalau Anda ingin melihat potongannya, Anda tinggal centang di sini, Anda nonaktifkan. Nah, ini Anda bisa lihat mesh-nya yang dibuat itu cukup bagus. Ini tadi boundary layer-nya yang dua ini di sekitar dinding dan di sekitar sudu-sudu ini ada boundary layer-nya, dan ini cukup cukup detail ya. Kalau Anda lihat detailnya, jadi transisinya cukup bagus ya. Jadi seperti itu. Dengan tadi kita mengenerate volume mesh, itu berarti proses untuk membuat mesh itu sudah selesai ya. Jadi Anda bisa tutup fluent meshing ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan proses untuk memisahkan kemudian menggabungkan mesh lagi, karena di fluent meshing itu kalau kita ingin menggunakan sliding interface itu tidak bisa mesh ini apa adanya kita transfer ke fluent solution ya. Jadi kita harus modifikasi lagi. Sekarang kita tutup dulu ini. Oke, projectnya kita simpan lagi.